Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K013, kelompok F dengan dosen pengampu yang pertama, Dr. Tanina Haryati, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, yang kedua, Yuliati Raharjo, Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Kanza Hayu Ramadana dengan NPM Mahir 423. Yang kedua ada Erlin Febriana Zanetti dengan NPM Mahir 315. Yang ketiga ada Indra Mahaputra dengan NPM Mahir 238. Yang keempat ada Raihan Rafif Ramadan dengan NPM Mahir 274. Dan yang kelima saya sendiri, Valentino Ardiansyah dengan NPM Mahir 239. Kita masuk di soal pertama di chapter 1.12 LO4 yang berbunyi apa masalah etika yang terlibat di kasus ini. Nah, masalah etika yang terjadi di kasus tersebut adalah pemalsuan laporan keuangan karena manajemen atau atasan dari Troy Norman yaitu Scott Sullivan meminta pembuatan ulang jurnal dengan mengubah angkanya. Nah, angka tersebut itu diubah bukan karena ada kesalahan atau ada apa gitu, tapi karena manajemen merasa biaya perusahaan terlalu besar. Nah, hal itu menunjukkan adanya upaya pemalsuan laporan keuangan yang melanggar prinsip integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Kita lanjut ke soal kedua yang berbunyi, apakah Troy Norman itu bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Nah, Troy Norman itu memang terlibat dalam pembuatan laporan itu, tetapi ia tuh berada di kondisi ditekan oleh manajemennya, padahal dia sendiri tuh ragu dan ingin mengundurkan diri. Nah, tapi atasannya tuh tidak memperbolehkan hal itu. Nah, sehingga tindakannya dalam membuat ulang laporan keuangan ini lebih mencerminkan kegagalan pimpinan perusahaan daripada kesalahan pribadi Norman. Nah, jadi kesimpulannya, Norman itu tidak bisa dikatakan tidak bermoral karena dia sempat merasa takut dan ragu, yang menunjukkan dia itu masih punya kesadaran etis. Tapi secara profesional, Norman gagal karena ia tidak dapat mempertahankan integritasnya. Nah, yang C ini, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Yang pertama, menolak membuat jurnal yang tidak memiliki dasar akuntansi yang jelas, karena sebagai profesional akuntansi, saya terikat pada prinsip integritas dan objektivitas. Yang kedua, meminta justifikasi tertulis dan dokumentasi resmi atas perintah tersebut untuk melindungi diri secara profesional. Yang ketiga, melaporkan masalah ke tingkat yang lebih tinggi, seperti komite audit atau dewan direksi jika atasan langsung tetap memaksa. Yang keempat, jika tetap tidak ada perbaikan, saya akan mengundurkan diri dan mempertimbangkan mekanisme pelaporan sesuai prosedur hukum. Nah, dari semua jawaban itu, alasan sederhananya adalah terbukti bahwa manipulasi laporan keuangan akhirnya merugikan banyak pihak dan berujung pada proses hukum. Nah, yang D ini, siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Yang pertama itu ada manajemen puncak seperti Scott Sullivan sebagai CFO, yang kedua karyawan Departemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan termasuk Troy Norman dan staf lainnya yang mendapat tekanan langsung. Yang ketiga pemegang saham atau investor karena mereka mengandalkan laporan keuangan yang akurat untuk mengambil keputusan investasi. Yang keempat ada kreditor, bank dan pemberi pinjaman yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan bayar perusahaan. Yang kelima auditor eksternal bertanggung jawab menilai kewajaran laporan keuangan. Yang keenam regulator dan pemerintah karena mereka yang mengawasi kepatuhan perusahaan publik. Dan yang ketujuh, masyarakat umum dan pasar modal karena skandal besar seperti ini memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Saya akan menjelaskan jawaban dari CA 2.5 LO4A penjualan tunai langganan majalah. Penjualan tunai langganan majalah bukan merupakan dasar yang tepat untuk langsung mengakui seluruh pendapatan pada saat kasih terima. Pada saat pelanggan membayar langganan, perusahaan memang menerima kas, tetapi kewajiban utama yaitu mengirimkan majalah secara berkala selama periode langganan belum sepenuhnya dipenuhi. Jawaban selanjutnya B. Penerbitan majalah setiap bulan. Pendekatan ini lebih selaras dengan prinsip akuntansi berbasis aktual. Dalam kontrak langganan, kewajiban perusahaan adalah menyerahkan majalah secara berkala. Misalnya 12 edisi dalam 12 bulan. Setiap kali satu edisi diterbitkan dan dikirim, sebagian kewajiban telah dipenuhi. Soal selanjutnya, C. Kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagian pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulan. C.
Jawaban dari kami, pendapatan diakui secara bertahap. Saat pelanggan membayar langganan, uang tersebut belum langsung menjadi pendapatan, tetapi dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Karena perusahaan masih berkewajiban untuk mengirim majalah. Setiap bulan ketika majalah tersebut telah diterbitkan dan dikirim, sebagian pendapatan baru diakui sesuai jasa yang telah diberikan perusahaan kepada para pelanggannya. Berikutnya soal CA2.6 LO4 bagian A. Jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai pengeluaran pada saat penjualan produk. Jawaban dari kami, biaya diakui sebagai beban saat penjualan karena pengakuannya dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Biaya tidak dicatat saat kas dibayar atau saat produksi, tetapi saat produk terjual. Hal ini agar pendapatan dan biaya dicocokkan dalam periode yang sama, sehingga laba yang dilaporkan lebih akurat. Contohnya, perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar 10 juta untuk membuat suatu produk. Biaya tersebut awalnya dicatat sebagai persediaan atau aset, bukan sebagai beban. Ketika produk terjual, seharga 15 juta, barulah biaya 10 juta diakui sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Dengan begitu, pendapatan dan biaya dicatat pada periode yang sama, sehingga laba yang dihasilkan 5 juta mencerminkan kondisi uang yang sebenarnya. Soal yang B, apa dasar pemikiran yang mendasari kesesuaian memperlakukan biaya sebagai beban suatu periode? Alih-alih mengalokasikan biaya tersebut ke aset. Jawaban dari kelompok kami, memperlakukan biaya sebagai beban suatu periode dikarenakan biaya yang telah dilakukan tidak memiliki hubungan langsung dengan pendapatan dan tidak memberikan potensi ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak dicatat sebagai aset dan harus dibebankan pada periode agar laporan keuangan tidak kelebihan aset dan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, gaji seorang staf administrasi di sebuah perusahaan 8 juta dibayar pada bulan ini. Biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan penjualan produk tertentu dan manfaatnya hanya untuk periode berjalan, sehingga langsung diakui sebagai beban bulan ini, bukan dicatat sebagai aset. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dalam keadaan umum apa saja yang tepat untuk mengklasifikasikan suatu biaya itu sebagai aset daripada sebagai beban. Nah, jadi menurut konseptual framework, aset itu didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas dan memiliki potensi menghasilkan manfaat di masa depan. Oleh karena itu, suatu biaya itu dicatat sebagai aset apabila yang pertama, biaya tersebut itu menghasilkan manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang. Kemudian yang kedua itu dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga terjadi karena adanya transaksi atau peristiwa di masa lalu. Kemudian yang keempat manfaatnya itu belum habis dipakai di periode sekarang. Nah, untuk contohnya ya, yang pertama itu ada pembelian peralatan dicatat sebagai aset. Nah, kenapa? Karena akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama beberapa periode. Kemudian yang kedua, persediaan itu juga dicatat sebagai aset karena akan dijual di masa depan dan untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, biaya itu diklasifikasikan sebagai beban apabila manfaat ekonominya itu telah dikonsumsi dalam periode berjalan atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, perbedaan utama antara aset dan beban itu terletak pada jangka waktu manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh biaya tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan alasan mendasar dibalik pengakuan beban berdasarkan alokasi sistematis dan rasional dari biaya aset. Nah, jadi beberapa beban itu tidak bisa langsung dihubungkan dengan satu pendapatan tertentu. Karena itu, biaya tersebut itu harus dialokasikan secara sistematis dan rasional ke beberapa periode. Nah, mengapa sih perlu dialokasikan? Jadi, alasannya itu yang pertama, aset itu memberikan manfaat lebih dari satu periode. Misalnya, mesin itu kan digunakan selama 5 tahun, bukan hanya 1 tahun. Kemudian, yang kedua, alasannya itu agar laba tiap periode itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, jadi agar laporan keuangan itu bisa adil dan tidak menumpuk pada beban di satu periode saja. Kalau seluruh biaya mesin tadi itu dibebankan di tahun pertama, laba tahun pertama itu akan sangat kecil, sementara laba tahun berikutnya itu terlihat besar. Kemudian, yang ketiga itu untuk menerapkan prinsip matching atau beban mengikuti pendapatan. Jadi, untuk menerapkan prinsip akrual dan prinsip pengakuan beban, di mana beban itu diakui pada periode ketika
biaya tersebut itu berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Nah, untuk contohnya itu apa saja? Yang pertama itu ada depresiasi mesin atau gedung, kemudian ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, jadi intinya biaya itu dialokasikan supaya mencerminkan pemakaian manfaat aset secara bertahap dan adil di antar periode. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu identifikasi kondisi di mana tepat untuk mengklasifikasikan suatu biaya itu sebagai kerugian. Nah, jadi sesuai kerangka konseptual, kerugian itu termasuk dalam kategori expense kan ya, yaitu penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengurangi ekuitas dan bukan berasal dari distribusi kepada pemilik. Jadi, suatu biaya itu diklasifikasikan atau diakui sebagai kerugian apabila yang pertama, tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian yang kedua, itu terjadi penurunan aset atau kenaikan kewajiban. Kemudian yang ketiga, itu bukan bagian dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian yang terakhir, itu mengurangi ekuitas atau bukan distribusi ke pemilik. Nah, untuk contohnya itu yang pertama ada kerugian penjualan aset di bawah nilai buku. Kemudian penurunan nilai aset atau impairment. Kemudian yang ketiga itu kerugian akibat bencana. Nah, jadi dalam kondisi ini biaya itu tidak lagi memenuhi definisi aset dan harus diakui sebagai beban atau kerugian dalam periode terjadinya agar laporan keuangan itu tetap relevan dan disajikan secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.